Kembali bersama kami di Ani Siang. Bisa seorang remaja tewas akibat nekat melompat dari lantai 3 masjid di Koja, Jakarta Utara setelah ketahuan mencuri. Pelaku terpergok mencuri tembaga dan kuningan di area bekas kebakaran kubah masjid. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun tewas mengenaskan akibat melompat dari lantai 3 Masjid Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Jasadnya tergeletak di halaman masjid. Ia nekat melompat usai kepergok mencuri tembaga dan kuningan bersama seorang rekannya di area kubah masjid yang terbakar beberapa waktu lalu. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad pelaku dan menggelar olah TKP. Adapun satu pelaku lainnya yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi. Mereka pada saat melakukan patroli, mereka melihat di lantai 3 ada 2 orang yang sedang mencuri tembaga dan kuningan bekas kebakaran kubah dari Masjid Islamic Center Jakarta. Terus kemudian melihat 3 orang dari pihak security dan kebersihan Islamik, kedua orang ini melarikan diri. Menurut warga, para pelaku bukan kali pertama mencuri di area masjid. Sementara itu, jasad pelaku telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu viral aksi pencurian kabel penerangan jalan di Koja, Jakarta Utara secara terang-terangan oleh sejumlah pelaku saat siang hari. Polisi berhasil menangkap 5 pelaku dengan barang bukti sejumlah kabel berukuran besar yang sudah dipotong. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku yang berjumlah 5 orang terlihat sedang menggali tanah dan mencongkel paving block di pinggir Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menangkap 5 pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Terjadi pencurian kabel dari penerangan jalan umum. Dan itu dilakukan oleh 5 orang dan saat ini sudah berhasil kami tangkap. Saat ini sudah diproses di unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bisa manajemen kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara mengakui kapal kelebihan muatan. Menurutnya ada transaksi ilegal di dalam kapal sehingga jumlah penumpang 2 kali lebih banyak dari data manifest. Data manifest KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara berjumlah 280 penumpang. Namun nyatanya jumlah penumpang yang dievakuasi petugas berjumlah 580 orang. Sementara kapasitas kapal seharusnya bermuatan maksimal 450 orang. Perairan depan Pulau Talise. Manajemen kapal Barcelona 5 mengakui kapal kelebihan muatan. Pihaknya menduga ada transaksi ilegal di dalam kapal sehingga jumlah penumpang 2 kali lebih banyak dari data manifest. Namun meski melebihi kapasitas KM Barcelona 5 diizinkan berlayar oleh petugas Kesyah Bandaran Manado atau KSOP. Itu hal yang yang terjadi dalam hal ini menjadi salah satu hak suatu hal yang fleksibel terjadi dalam perusahaan pelayaran. Tatkala mereka naik di atas armada kami, KM Barcelona 5 ini terus mereka tidak melakukan
pembelian tiket di loket-loket kami di setiap pelabuhan, mereka itu langsung naik di atas kapal. Namun mereka ini ditagih dalam tahap pemeriksaan tiket waktu perjalanan kapal. Pada waktu mereka tidak ada tiket, mereka tetap dikenakan biaya. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menyelidiki penyebab kebakaran KM Barcelona 5. Investigasi sempat terhambat karena kapal masih dalam proses pendinginan dan berasap. Sebelumnya, kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu siang. 5 orang tewas akibat kejadian ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Bisa Puspadaya Perindo kembali hadir di tengah masyarakat untuk mengawal kasus ruda paksa terhadap anak di kawasan Jakarta Pusat. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan Puspadaya Perindo ini memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Organisasi sayap Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Puspadaya Perindo, mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus ruda paksa terhadap anak yang terjadi di Jakarta Pusat. Mereka mengambil surat salinan resmi penetapan tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Puspadaya Perindo juga akan hadir dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk saat pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga pembacaan vonis oleh hakim. Secara resmi sudah kita ambil dari penyidik unit Renakta Polda Metro Jaya, yaitu surat penetapan tersangka. Nah, kami dari Puspadaya Perindo yang sebagai kuasa hukum dari korban anak ini tetap melindungi dan terus memantau proses ini. Kami di sini dari Partai Perindo, khususnya Puspadaya, untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kami sangat terbuka untuk menerima konsultasi bahkan aduan untuk kami lindungi dan ditindaklanjuti demi keamanan masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan. Begitu. Puspadaya Perindo memastikan bahwa akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu khususnya perempuan, anak, dan kaum disabilitas untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Sureli Santoso, dan Jaka Samsa, iNews melaporkan.